Ampun supe dipun klik subscribe pun lan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita sekarang adalah terapi mengatasi amarah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddata miraran qala la taghdab. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, jangan marah. Orang itu berulang kali meminta nasihat, selalu dijawab oleh beliau, jangan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melarang emosi negatif ini dan menjelaskan pengaruhnya, tetapi beliau juga menjelaskan cara-cara penanggulangan yang dapat dilakukan manusia untuk meredakan kemarahan yang meledak-ledak dan menjauhkan diri dari malapetaka kemarahan. Langkah penanggulangan marah sesuai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diam. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, idza ghadibta faskut, idza ghadibta faskut, idza ghadibta faskut. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu marah, maka diamlah. Langkah penanggulangan marah yang kedua adalah duduk. Sebagaimana beliau bersabda, idza ghadibta fajlis. Jika kamu marah, maka duduklah. Terapi lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ala innal ghadaba jamrah tuqadu fi jawfi bani adam ala tarawna ila humrati ainaihi wa intifakhi audajihi fa idza wajada ahadukum syai'an min dhalik fal arda ala inna khairar rijal man kana bati'al ghadab sari'ar ridho wa syarrur rijal man kana sari'al ghadab bati'ar ridho. Ingatlah bahwa kemarahan adalah bara api yang dinyalakan dalam perut anak Adam. Tidakkah kalian melihat bara api, kedua matanya dan urat leher yang menggelembung? Jika
salah seorang dari kalian menemukan salah satu dari hal ini, maka pandanglah ke bumi, ingatlah bahwa sebaik-baik lelaki ialah orang yang tidak mudah marah dan cepat ridho. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan sulit ridho. Cara lain meredam kemarahan ialah dengan berwudu. Diriwayatkan dari Utayyah As-Sa'idi, ia berkata, Rasulullah bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa innamasy syaitanu khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemarahan itu sumbernya dari setan, sedangkan setan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Apabila kamu marah, maka berwudulah. Allahu judi dan baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lelaki berkata pada Nabi, berikan nasihat ke kami, bersabda jangan marah emosi. Nabi mengulangi 3 kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara sekian obat paling penting yang diresepkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meredakan luapan kemarahan, sekaligus telah dibenarkan oleh dunia medis, ialah merubah posisi ketika marah dari berdiri menjadi duduk atau berbaring. Diriwayatkan dari Abu Dzar dari Rasulullah, beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka sebaiknya ia duduk. Jika kemarahannya telah hilang, maka cukuplah ia dengan duduk itu. Jika dengan duduk ini kemarahannya belum hilang, maka sebaiknya ia berbaring. Allah telah membekali manusia dengan sejumlah insting dan perasaan. Kedua hal ini dipengaruhi oleh semua hal yang terjadi di sekitarnya, sekaligus memberikan reaksi balik terhadap kejadian yang ia lihat, serta mendengarkan beragam suara dari orang, sehingga ia tertawa atau menangis, merasa bahagia atau bersedih hati,
merasa puas atau marah, dan bentuk-bentuk luapan emosi lainnya. Kemarahan merupakan salah satu luapan perasaan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibiarkan berlarut-larut. Karena kemarahan ini manusia terkadang terjerumus melakukan hal-hal di luar batas kewajaran, bahkan terkadang menyeretnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ilmu kedokteran modern telah menemukan bahwa ada sejumlah perubahan dalam tubuh manusia yang disebabkan kemarahan. Pada saat marah, gumpalan lemak yang ada di atas ginjal mengeluarkan dua jenis hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Hormon adrenalin keluar sebagai bentuk respon terhadap salah satu jenis emosi maupun tekanan jiwa seperti rasa takut dan kemarahan. Hormon ini dikeluarkan untuk mengurangi kadar gula dalam darah, dan biasanya kedua jenis hormon ini tidak dikeluarkan dalam waktu bersamaan. Keluarnya hormon adrenalin berpengaruh pada denyut jantung, sehingga jantung menjadi bergejolak dan berdenyut cepat, sehingga lebih lanjut memicu kontraksi otot jantung dan peningkatan jumlah oksigen. Kemarahan dan emosi berpotensi pula meningkatkan kadar kedua hormon ini dalam darah, sehingga denyut jantung semakin bertambah cepat. Di samping itu, kemarahan dan emosi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi fafariju kurabi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi fafariju kurabi. Jikalau kalian marah, jika berdiri duduklah. Jikalau kalian marah, jika berdiri duduklah. Jika duduk belum mereda, maka berbaringlah Anda. Jika duduk belum mereda, maka berbaringlah Anda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehubungan dengan itu, para dokter menyarankan pada para pasien penderita hipertensi dan arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah, untuk berusaha menjauhkan diri dari emosi dan kemarahan. Nasihat ini juga ditujukan kepada orang-orang yang menderita penyakit gula atau diabetes, karena hormon adrenalin dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
sebagaimana tertuang dalam buku Kesehatan Horizon bahwa kandungan hormon non-adrenalin dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat ketika berdiri tenang selama 5 menit. Sedangkan hormon adrenalin hanya mengalami sedikit peningkatan ketika berdiri. Tekanan jiwa dan emosi dapat meningkatkan kadar adrenalin dalam darah dengan jumlah yang besar. Jika berdiri dengan tenang selama 5 menit bisa meningkatkan kandungan hormon adrenalin, sedangkan emosi dan kemarahan dapat meningkatkan kadar hormon non-adrenalin dalam darah dengan jumlah yang banyak. Maka apa yang terjadi jika seseorang marah sambil berdiri sambil mencak-mencak? Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang yang sedang marah untuk duduk, dan jika dengan duduk itu kemarahannya masih belum reda juga, maka sebaiknya ia berbaring. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, obat paling penting lainnya yang diresepkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati dan meredakan luapan kemarahan ialah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Artinya, apabila marah seorang hamba seharusnya memohon perlindungan kepada Allah dari kemarahan yang disebabkan oleh setan dengan memperbanyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat, ia berkata, kami tengah duduk bersama Nabi ketika datang 2 orang laki-laki yang saling menghina. Wajah salah seorang dari kedua lelaki ini nampak merah padam dengan urat nadi yang mulai menonjol. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku ini paling tahu tentang satu kalimat yang apabila ia membaca, maka apa yang sedang ia alami akan hilang. Jikalau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka apa yang kini ia alami akan hilang. Para sahabat lalu berkata kepada lelaki itu, sesungguhnya Rasulullah berkata, memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lelaki itu berkata, apakah saya ini gila? Busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana wad-dawru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana. Busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana wad-dawru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana wad-dawru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana. Obat yang penting
lainnya agar kemarahan reda, obat yang penting lainnya agar kemarahan reda. Membacalah isti'adzah, mohon perlindungan Allah. Membacalah isti'adzah, mohon perlindungan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadilah orang kaya yang baik, orang kaya yang pandai bersyukur. Makin kaya makin tekun ibadah, makin kaya makin banyak beramal, makin kaya makin solih, makin solihah, makin dekat dan makin mesra dengan Allah. Orang kaya yang baik menggunakan hartanya untuk ibadah, makin kaya makin baik hatinya, penuh cinta dan kasih sayang. Makin kaya makin baik ibadahnya, khusyuk dan istiqamah. Makin kaya makin baik akhlaknya, peduli dan pemaaf, baik tutur katanya. Makin kaya makin banyak infaknya, sedekahnya dan wakafnya. Jangan jadi orang kaya yang jelek, menggunakan hartanya untuk maksiat. Makin kaya makin tinggi hati, makin sombong, makin takabur, kata-katanya jorok, kata-katanya ketus. Makin kaya makin lupa ibadah, lupa akhirat, lupa Allah. Makin kaya makin egois, suka pamer dan menyakiti fakir miskin. Boleh juga jadi orang miskin yang baik, orang miskin yang sabar, tawakal dan tidak mengeluh. Orang miskin yang merasa cukup dan puas dengan nikmat Allah. Orang miskin yang tidak berprasangka buruk kepada Allah. Jangan jadi orang miskin yang jelek, tidak sabar, tidak tawakal dan suka mengeluh. Tidak pernah merasa cukup, malas ibadah dan lupa akhirat. Berprasangka buruk dan merasa tidak diperhatikan. Ingat cerita Sa'labah. Hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat miskin tapi tekun ibadah. Saking miskinnya sampai kain untuk ibadah saja bergantian dengan istrinya. Kata Rasulullah, miskin itu yang terbaik bagi Sa'labah. Tapi para sahabat tidak tahan melihat penderitaannya. Mereka patungan uang, memberi modal kambing pada Sa'labah. Apa yang terjadi setelah Sa'labah kaya? Dia makin jauh dari masjid, makin jauh dari Allah. Lupa Allah, lupa ibadah, lupa akhirat.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Jadilah orang yang kaya, kaya yang baik hatinya. Semakin kaya semakin beramal sebanyak mungkin. Jadilah orang yang kaya, kaya yang baik hatinya. Semakin kaya semakin beramal sebanyak mungkin. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkunjunglah untuk menjalin tali silaturahmi dan berilah manfaat pada siapapun yang kau kunjungi. Harta untuk silaturahmi akan diganti oleh Allah dengan kaya. Waktu untuk silaturahmi akan diganti oleh Allah dengan panjang umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menengok sahabatnya yang sakit, walaupun rumahnya jauh di pelosok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghadiri undangan sahabatnya, walaupun mereka berasal dari golongan yang sangat rendah. Allah dan Rasulnya menjanjikan kelimpahan rizki dan umur panjang bagi siapapun yang bersilaturahmi. Bila dirimu memberikan manfaat pada yang kau kunjungi, maka kehadiranmu akan selalu dirindukan. Bila kunjunganmu tidak memberikan manfaat apapun, maka kehadiranmu berikutnya akan ditolak. Jangan sekali-kali mengecewakan siapapun yang kau kunjungi. Jangan menyakiti hati siapapun yang kau kunjungi. Jangan menyinggung perasaan siapapun yang kau kunjungi. Jangan merendahkan harga diri siapapun yang kau kunjungi. Jangan merugikan siapapun yang kau kunjungi. Jangan pamer harta kekayaan pada siapapun yang kau kunjungi. Itu sangat menyakitkan. Kalau cuma mau menyakiti, mengapa harus berkunjung? Binatang lebah setiap pagi terbang mengunjungi bunga yang mekar. Lebah memberikan kemanfaatan pada bunga. Walaupun lebah menyerap madu untuk menghilangkan dahaga, tapi lebah selalu menyerbukkan bunga sehingga bunga bisa berubah menjadi buah. Tanpa penyerbukan dari lebah, bunga akan layu dan jatuh berguguran. Bunga selalu menanti dan dengan senang hati menyambut kedatangan lebah. Muhammadun Muhammadun basyarun kal basyari. Muhammadun Muhammadun
بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر berkunjung silaturahmi manfaat yang kau kunjungi berkunjung silaturahmi manfaat yang kau kunjungi harta untuk silaturahmi dengan kaya Allah ganti harta untuk silaturahmi dengan kaya Allah ganti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kau ingin menjalin tali silaturahmi dengan siapapun, maka undanglah ke rumahmu dan muliakanlah. Siapapun yang datang ke rumahmu adalah tamu Allah. Barang siapa memuliakan tamu Allah, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa menyayangi yang di bumi, maka Allah dan para malaikatnya yang ada di langit akan menyayanginya. Berlaku sebaliknya, barang siapa menyakiti yang di bumi, maka Allah dan para malaikat di langit akan melaknatnya. Memuliakan orang lain pada dasarnya memuliakan diri sendiri. Bila kau menyambut hangat siapapun yang kau undang, maka orang lain akan selalu merindukan undanganmu. Bila kau menggores luka pada siapapun yang kau undang, maka mereka akan kapok untuk datang ke rumahmu. Jangan sekali-kali mengecewakan tamu yang diundang. Jangan menyakiti hati tamu yang kau undang. Jangan menyinggung perasaan tamu yang kau undang. Jangan merendahkan harga diri tamu yang kau undang. Jangan merugikan tamu yang kau undang. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu dari Mekah. Dia adalah bekas pembantunya Khadijah, istri beliau dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sorbannya digelar untuk duduk tamunya. Semua makan yang ada dihidangkan, pulangnya diberi bekal uang dan diberi 100 ekor kambing. Sampai Sayyidatina Aisyah cemburu, pembantunya saja sangat dimuliakan. Betapa besar cinta Rasulullah pada Khadijah dahulu. Rabbi faj'al mustama'na wa yadu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami silaturrahmi jalinna undanglah dan muliakanlah yang memuliakan tamu dimuliakan Allah tentu. Silaturrahmi jalinlah undanglah dan muliakanlah yang memuliakan tamu dimuliakan Allah tentu. Maulaya salli wa sallim daiman abad
كل مين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.